Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah menjadi citra tersendiri bagi sejarah Indonesia. Konsep pendidikannya menampilkan khas kultur Indonesia dan menekankan pentingnya pengolahan potensi-potensi peserta didik secara terintegratif. Pada titik itu, konsep pendidikannya sungguh kontekstual untuk kebutuhan generasi pada masa itu. Kini gagasan dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang begitu berharga dan humanis pada masa dulu menjadi terasa begitu klasik dan nyaris dilupakan. Itu lantaran pendidikan di Indonesia pada masa kini lebih didominasi kognitif dan jauh dari nuansa terintegratif sehingga reduktif terhadap hakikat pendidikan dan kemanusiaan. Mengapa demikian? Sementara pihak yang meyakini bahwa hal itu terkait dengan upaya lembaga pendidikan dalam praksinya yang terlalu berfokus pada upaya yang mensiasati ujian sekolah atau ujian nasional dan bukan untuk membentuk manusia yang otentik, kepribadian, peka terhadap dunia luar sekolah. Padahal pendidikan dalam konteks yang sesungguhnya sebagaimana diyakini oleh Ki Hajar Dewantara adalah menyangkut upaya memahami dan mengayomi kebutuhan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Dalam konteks itu, tugas pendidik adalah mengembangkan potensi-potensi peserta didik, menawarkan pengetahuan kepada peserta didik dalam suatu dialog. Semuanya itu dimaksud untuk memantik dan mengungkapkan gagasan-gagasan peserta didik tentang suatu topik tertentu, sehingga yang terjadi adalah pengetahuan tidak tertanam secara paksa, tetapi ditemukan, diolah, dan dipilih oleh murid. Dalam perspektif itulah Ki Hajar memaknai pendidikan sebagai aktivitas mengasuh. Misalkan kita tiba-tiba tersadar, dulu waktu sekolah pernah belajar yang namanya sejarah, menghafal berbagai rumus dan uji asesmen kompetensi jika kira-kira dapatkah diaplikasikan dalam hidup saat ini. Misalnya nih, waktu wawancara kerja ditanya, "Dek, kapan ya perang di Ponorogo?" Atau waktu kita ke pasar, "Dek, apa rumus algoritma itu?" Atau semisal kita mau ke rumah mertua ditanya, "Kapan ya perang gerilya?" Enggak kan? 76 tahun Indonesia merdeka, suatu rentang umur yang cukup tua untuk sekedar dibandingkan dengan rentang usia manusia, tapi rasanya belum dapat dikatakan cukup untuk menakar kematangan sebuah bangsa itu dalam melaksanakan pendidikan. Sementara pihak yang memandang nasib pendidikan di negeri ini semakin karena terlalu banyak yang dibicarakan dan dirumuskan dalam kurikulum, tetapi tidak terkait dengan substansi pendidikan itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa Indonesia pun nyatanya belum menjadi kesadaran umum, tetapi hanya menjadi kesadaran pribadi-pribadi, belum menjadi pikiran utama para elit pengambil kebijakan, hanya sebagai sarana perebutan proyek, belum lagi kesenjangan bagi tenaga pengajar baik negeri maupun swasta. Bagi Ki Hajar Dewantara sendiri, bagaimana kemerdekaan itu dapat dirasakan oleh semua rakyat, baik kaum bangsawan, priai, atau rakyat jelata sekalipun. Beliau rela melepaskan gelar kebangsawanannya supaya bisa berbaur dengan rakyat, agar pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat tersampaikan karena melawan penjajah waktu itu tidak cukup dengan politik saja. Maka beliau mendirikan perguruan taman siswa agar benih-benih kemerdekaan tertanam dalam benak rakyat. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan mata pelajaran yang begitu banyak dapat membantu manusia merdeka? Apakah sekolah dapat menjamin dengan lulusannya menjadi orang-orang bahagia? Sudahkah tenaga pendidik itu merdeka? Silahkan tulis di kolom komen. Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yakni upaya konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Baginya pendidikan adalah pintu masuk menuju kemerdekaan lahir dan batin, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Dengan demikian, pendidikan menjadi wadah untuk membangun otonomi intelektual, otonomi eksistensial, dan otonomi sosial. Pendidikan adalah cara untuk sampai pada kesadaran akan pentingnya memiliki ketiga otonomi di atas. Dengan demikian, kemerdekaan badaniah dan batiniah menegaskan secara serentak otonomi eksistensi dirinya sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Pendidikan menghantarkan seseorang memiliki otonomi diri secara utuh dan penuh dalam wilayah afeksi, spiritual, sosial, sehingga eksistensinya mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Singkatnya, merdeka itu menurut beliau ada dua. Pertama, selamat, dan kedua, bahagia. Selamat raganya, bahagia jiwanya. Jika memerdekakan satu orang, maka memerdekakan satu keluarga. Jika satu keluarga merdeka, maka satu RT bahagia.
Jika satu RT merdeka, maka satu kampung bahagia, dan seterusnya. Kapasitasnya sebagai seorang pemikir dan praktisi pendidikan tidaklah berlebihan kalau Ki Hajar Dewantara disebut sebagai pejuang kemanusiaan di Indonesia. Ia berupaya membangun dan menyelenggarakan pendidikan untuk manusia dengan konsep landasan, semboyan, dan metode yang menampilkan kekhasan kultur Indonesia. Semuanya itu dilakukannya demi mewujudkan idealisme terdalamnya, yakni membangun kesadaran manusia di Indonesia. Ki Hajar Dewantara berkali-kali berurusan dengan penegak hukum kolonial. Ia bahkan mengalami keluar masuk penjara, suatu pengalaman yang tidak lazim bagi keturunan darah biru pada masanya. Pahit getir pengalaman perjuangannya baik di bidang politik, jurnalistik, dan pendidikan sama sekali tidak menyurutkan semangat juangnya Bapak Pendidikan Nasional Indonesia itu untuk terus membangun kesadaran eksistensial generasi Indonesia pada masanya. Perguruan Taman Siswa yang didirikannya merupakan buah nyata perjuangan dalam bidang pendidikan. Perspektif juga jelas berbeda dari perspektif pendidikan penjajah. Baginya pendidikan adalah upaya membangun kesadaran eksistensial manusia. Oleh karena itu, muatan filosofis dari konsep landasan-landasan, semboyan, dan metode pendidikan yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara sungguh universal, dapat diterima baik suku, ras, maupun agama, mencitrakan kondisi eksistensial yang dirindukan manusia pada umumnya, sebuah kondisi yang dirindukan dan sekaligus diupayakan untuk diwujudkan di Indonesia di kemudian hari. Dalam kerangka itulah praktisi pendidikan di perguruan taman siswa diproyeksikan ke arah pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan asas-asas landasan-landasan pendidikannya dengan pancadharma dan semboyan serta metode pendidikan yang bersifat mengasuh. Asas-asas pendidikan yang diterapkan di perguruan taman siswa selaras pula dengan tujuan pendidikan nasional. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa belajar terus bagaimana caranya bahagia. See you.